Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Salsabila Amir dari kelas 12 IPA 2, nomor urut 26. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 9 tentang teknologi digital. Langsung saja mari kita simak penjelasannya. A. Perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Sedangkan teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu seperti komputer analog. Komputer analog biasa dipasang dalam mesin-mesin untuk memberikan sebuah informasi dan kendali otomatis. Namun, semua komputer analog buatan manusia memiliki kelemahan besar, yaitu mereka tidak dapat mengukur cukup teliti. Karena pada dasarnya setiap pengukuran selalu terdapat peluang untuk ketidakpastian. B. Perkembangan teknologi digital. 1. Perkembangan komputer. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE. Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti yang berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Pada dekade 1980-an, komputer menjadi mesin yang akrab bagi masyarakat umum di negara maju dan jutaan orang membeli komputer untuk digunakan di rumah. 2. Lahirnya World Wide Web atau lebih dikenal WWW. Sejarah web bermula di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa atau CERN. CERN merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 18 negara di Eropa. Web browser pertama dibuat dengan berbasiskan pada teks. Pemakai mengetikkan suatu nomor untuk melakukan navigasi di dalam web. Pada tahun 1990-an, Berners-Lee berpikir ulang dan menghidupkan kembali proyeknya. Selama beberapa bulan, Berners-Lee menulis ulang program komputernya dan berhasil menciptakan browser. Ini adalah versi pertama dari World Wide Web, nama yang dicetuskan sendiri oleh Berners-Lee dan biasa disingkat WWW. 3. Situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Selain dampak positif, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari jejaring sosial. C. Kelebihan dan kekurangan teknologi digital. 1. Kelebihan teknologi informasi digital. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Kelebihan teknologi informasi digital. A. Keutuhan data pada saat proses transmisi. Pada saat informasi dipancarkan dalam bentuk sinyal digital dan menempuh jarak yang cukup jauh, keutuhan data akan tetap terjaga. Gangguan berupa cuaca buruk dan noise tidak akan mempengaruhi transmisi sinyal digital. B. Sistem komunikasi yang fleksibel.
Teknologi digital melalui jaringan telekomunikasi digital pelayanan terpadu dapat menghantarkan berbagai informasi dalam sebuah jaringan tunggal. Semua data tersebut dapat diakses dan dipindahkan dengan mudah melalui alat tertentu. C. Efisiensi biaya. Peralatan pada teknologi digital mempermudah produksi massal yang kemudian akan menekan biaya produksi. Alat-alat pada teknologi digital juga lebih stabil, praktis, dan memiliki daya tahan yang lama dalam pemakaiannya. Hal tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan menjadi lebih sedikit. 2. Kekurangan teknologi informasi digital. A. Kesalahan pada saat digitalisasi. Pada saat proses perubahan dari sinyal analog ke sinyal digital, konsep informasi yang ada pada dunia nyata akan melewati digitalisasi. Misalnya warna. Jika suatu warna belum terdapat dalam sistem penyimpanan teknologi digital, maka akan dicari padanan warna yang paling dekat dan paling mirip dengan warna tersebut. Hal tersebut menyebabkan warna yang akan tertampil setelah digitalisasi menjadi kurang akurat dan tidak mewakili warna aslinya. B. Dominasi dunia oleh teknologi analog. Sampai saat ini, dunia masih didominasi oleh teknologi analog. Banyak bentuk informasi komunikasi yang menggunakan sistem analog. Perangkatnya pun menggunakan perangkat analog, sehingga untuk menikmati layanan teknologi digital, kita harus menggunakan analog digital converter atau ADC dan digital analog converter atau DAC. C. Investasi publik. Untuk menikmati layanan digital secara keseluruhan, kita harus melakukan penggantian alat komunikasi yang sebelumnya berbasis teknologi analog menjadi teknologi digital. Hal ini menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi, teknologi ini masih tergolong teknologi baru. Oleh karena itu, permasalahan bagi kelangsungan industri pertelekomunikasian akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Teknologi modern saat ini tidak akan berhenti untuk semakin berkembang dan penuh inovasi baru. Selain komputer, perangkat penyimpanan data atau digital storage pun turut berkembang. Berikut adalah beberapa media penyimpanan data. 1. Hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Hard disk paling banyak digunakan sebagai media penyimpanan luar utama untuk penyimpanan hasil install sistem operasi, software aplikasi, penyimpanan data, dan sebagainya. Hampir semua memori eksternal yang banyak dipakai belakangan ini berbentuk disk atau piringan sehingga operasi data dilakukan dengan perputaran piringan tersebut. 2. Flash drive. Flash drive ini merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash ini berupa chip memori yang dapat menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB yang dalam perkembangannya telah mencapai versi USB 2.1. 3. Zip drive. Keterbatasan kapasitas pada floppy disk mendorong lahirnya teknologi baru yang disebut dengan Omega Zip Drive. 4. Floppy disk. Floppy disk atau disket adalah suatu perangkat penyimpanan data yang banyak digunakan di antara tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Floppy disk bisa dibaca dengan floppy disk driver, sebuah hardware yang terdapat dalam versi komputer lama. Bisa dibilang, hardware portable ini merupakan cikal bakal dari perangkat serupa yang lebih maju, seperti compact disk, CD, dan USB flash disk. 5. Compact disk. CD umumnya terbuat dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif, seperti aluminium. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. 6. DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk.
DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. 1. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog. 2. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal yang digunakan untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara tersendiri. Berikut merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan transmisi data. 1. Media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukanlah suatu media seperti kabel yang terdapat pada perangkat internal komputer. Untuk eksternal komputer, dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau Wi-Fi. Kabel yang biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi terdiri atas beberapa macam, yaitu 1. Kabel pilin, 2. Koaksial, 3. Serat optik. B. Nirkabel atau Wi-Fi. Wi-Fi adalah media yang hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver. Contohnya yaitu radio, microwave, dan inframerah. 2. Jalur transmisi data. Jalur transmisi merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yakni multicast, broadcast, dan unicast. 3. Konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum melakukan transmisi data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu A. Point to point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Biasa digunakan seperti printer yang terhubung langsung dengan komputer. B. Point to multipoint. Proses ini disebut juga dengan akses multipoint, di mana pada satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contoh konfigurasi ini adalah penyiaran televisi dan penyiaran radio. 4. Arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya. Penentuan arah transmisi dalam kanal tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu A. Simplex, dikatakan juga dengan istilah one-way transmission. Kanal transmisi simplex hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja, seperti yang terdapat pada pemancar televisi atau pemancar radio. B. Half duplex, biasa disebut dengan either way transmission, dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah, tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan, dan untuk melakukan transmisi data dua arah harus bergantian. C. Full duplex. Arah transmisi ini disebut juga dengan both way transmission, di mana kedua alat yang terhubung dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Contohnya adalah handphone atau telepon. 5. Mode transmisi. Transmisi ini merupakan salah satu konsep penting dalam sistem komputer. Dengan adanya mode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Dalam mode transmisi ini terdapat dua mode, yakni transmisi paralel serta transmisi seri. Transmisi paralel
data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus, dan jalur yang digunakan tentu lebih dari satu media transmisi. Sedangkan transmisi seri, dalam jalur ini yang disediakan hanya ada satu di mana data nantinya akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data dapat diterima oleh pengirim. Transmisi seri memiliki metode transmisi, yaitu 1. Synchronous transmission atau transmisi sinkron. Mode transmisi data ini disebut juga dengan istilah Synchronous Transfer Mode atau STM. Pada proses transmisi, data diatur sedemikian rupa supaya memiliki pengaturan yang sama sehingga data dikirimkan dan diterima dengan baik oleh alat tersebut. 2. Asynchronous Transmission. Mode ini biasanya disebut juga dengan Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Mode inilah yang biasanya sering digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan dan menerima data di antara dua alat. 6. Kapasitas kanal transmisi. Kapasitas kanal transmisi disebut juga dengan istilah bandwidth. Bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu atau detik. Satuan yang digunakan untuk bandwidth adalah bit per second atau BPS. BPS mengartikan jumlah informasi yang terkirimkan dari suatu titik ke titik lainnya. A. Broadband frekuensi adalah jalur lebar yang mampu memindahkan lebih banyak data dan lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang lebih sempit atau narrowband. Teknologi yang tergolong dalam jenis ini diantaranya adalah sinyal televisi, televisi kabel, sonet, dan lain-lain. B. Wideband adalah pita dengan saluran lebar dengan kemampuan yang lebih besar bila dibandingkan dengan narrowband. Contohnya teknologi yang tergolong wideband dan broadband ini diantaranya 1. Pemancar layanan TV secara broadcast menggunakan 6 MHz pada setiap saluran. 2. Kabel TV, CATV atau TV kabel, dan televisi pada 700 MHz. 3. ATM memiliki kemampuan transfer hingga 13,22 gigabit per sekon. 4. Sonet memiliki kemampuan transfer hingga 13,22 gigabit per sekon. Dan yang terakhir, T3 pada 44,7 megabit per sekon yang ekuivalen dengan rangkaian 28 T1 melalui serat optik atau mikrodigital. F. Aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital adalah teknologi yang cara kerjanya sudah tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Contoh penerapan teknologi berbasis digital bisa kita lihat dari komputer digital. Komputer digital adalah mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain, yang pemrosesnya dilaksanakan berdasarkan teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi bilangan 0 dan 1. Aplikasi teknologi digital dalam berbagai bidang. 1. Di bidang pendidikan. Aplikasi teknologi digital di dunia pendidikan dapat diterapkan karena sudah berbasis komputer. Hal ini memudahkan dalam mengajar ataupun belajar, seperti belajar dengan internet. Sedangkan bagi pengajar dapat mempresentasikan bahan ajarnya semenarik mungkin dan mudah dimengerti menggunakan program komputer seperti PowerPoint, Photoshop, dan sebagainya. 2. Di bidang komunikasi. Aplikasi teknologi digital di bidang komunikasi dapat memberi kemudahan dalam berkomunikasi, seperti telepon seluler dan komunikasi melalui internet, seperti video call, webcam, Skype, serta komunikasi melalui email, jejaring sosial seperti FB, Twitter, dan lain sebagainya. 3. Di bidang advertising. Dengan menggunakan teknologi digital, maka pembuatan spanduk, banner, umbul-umbul, dan billboard akan lebih mudah, dan hasilnya pun lebih bagus, karena elemen gambar dapat dimanipulasi oleh komputer. 4. Di bidang transportasi. Aplikasi teknologi digital sangat membantu sekali dari segi transportasi, seperti pesawat terbang ataupun menara kontrolnya, yang dengan teknologi digital membantu komunikasi antara menara kontrol dan pilot pesawat agar pesawat dapat terbang dalam keadaan aman.
5. Di bidang pengarsipan. Aplikasi teknologi digital dalam bidang pengarsipan dapat dilakukan dengan membuat arsip secara elektronik, di mana arsip secara elektronik ini dapat diakses oleh siapa saja serta mengurangi resiko kerusakan pada arsip-arsip. 6. Di bidang pertelevisian, penggunaan televisi digital merupakan salah satu aplikasi dari teknologi digital yang memiliki keunggulan dalam hal kualitas gambar atau suara, penghematan yang luar biasa dalam hal lebar bandwidth sinyal siaran, serta lebih banyak channel yang bisa ditawarkan ke pemirsa. Adapun manfaat penggunaan teknologi digital bagi pihak stasiun pemancar atau stasiun televisi adalah bisa menggunakan beberapa sinyal dalam satu lebar gelombang yang sama, memungkinkan untuk melakukan siaran atau menambahkan informasi tambahan dalam sinyal televisi digital. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.